yang membuat kita miris adalah pernyataan dari pihak pemerintah tentang ruginya Koperasi Desa Merah Putih di beberapa tempat, dan mereka mengatakan memang kita tidak mencari untung. Lalu untuk apa kita membuat Koperasi Desa Merah Putih? Mengapa kemudian kita harus cerewet dengan program ini? Karena itu uang kita. Itu pajak kita. Bukan uangnya pemerintah, bukan uangnya pejabat. Negara ini betul-betul didominasi oleh berbagai program yang melibatkan militer. Ini bukan negara junta, ini adalah Republik Indonesia. Semua manajer koperasi desa itu seharusnya diberikan pembekalan marketing, diberikan pembekalan promosi, diberi pembekalan bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Atau kita sedang tidak beruntung karena kita berada di Indonesia. Lalu kemudian Presiden bicara, kalau memang kalian pesimis, kalau kalian memang ragu, silahkan pindah ke negara lain. Presiden macam apa ini? Saya, Islah Bahrawi, siap untuk berbicara untuk kita semua dengan segala risikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Islah Bahrawi, dalam Berani Berbicara dengan Hati Nurani. Kali ini kita akan membahas soal MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini sebenarnya adalah pembahasan yang tidak akan pernah selesai. Mengapa begitu? Karena memang dua program ini kacau. Dua program ini cita-citanya memang luhur. Tapi kemudian tata kelolanya hancur-hancuran. Dan satu hal lagi, kita belajar dari banyak negara. Ketika tentara dilibatkan di situ, maka yang hadir kemudian adalah kekuatan-kekuatan intimidatif yang menakutkan bagi orang-orang awam. Kenapa bisa begitu? Ada doktrinal tentara yang dipaksakan. Polisi juga terlibat di situ. Dan yang paling membuat kita miris dari MBG terutama adalah keterlibatan dari berbagai kino underbow partai-partai politik di dalam bisnis MBG ini. Saya katakan bisnis kenapa? Karena di situ ada pencarian keuntungan. Di Kopdes juga begitu. Tapi kemudian yang membuat kita miris adalah pernyataan dari pihak pemerintah tentang ruginya Koperasi Desa Merah Putih di beberapa tempat, dan mereka mengatakan memang kita tidak mencari untung. Lalu untuk apa kita membuat Koperasi Desa Merah Putih? Program-program seperti ini tidak akan pernah selesai kita bahas cacatnya, cederanya, dan seterusnya kalau kemudian tata kelolanya tidak segera diperbaiki. Mengapa kemudian kita harus cerewet dengan program ini? Karena itu uang kita. Itu pajak kita. Bukan uangnya pemerintah, bukan uangnya pejabat. Ini yang kemudian kita menjadi miris adalah karena itu adalah harta kita yang seharusnya kembali kepada kita. Tapi kemudian rente-rente itu terjadi dalam bentuk sindikasi yang luar biasa dan kemudian terbukti. Beberapa pengamat, beberapa akademisi, terutama Pak Mahfud misalnya, sudah sering mengingatkan tentang praktek MBG ini. Bahwa ini rawan dengan kebocoran-kebocoran anggaran, rawan dengan korupsi, rawan dengan manipulasi dan seterusnya. Dan yang terjadi kemudian adalah korupsi itu terjadi. Dan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih, saya meyakini pada dasarnya mereka juga penuh dengan kecacatan penggunaan anggaran. Tapi mengapa semua diam? Karena di situ ada tentara. Karena di situ ada pelibatan militer. Ini yang kemudian membuat check and balances dari berbagai lembaga di negara ini menjadi bungkam dan mandul. Ini yang harus kita pertanyakan. Sekali lagi, karena itu uang kita. Itu adalah uang rakyat yang seharusnya dinikmati oleh rakyat. Bukan dinikmati oleh orang-orang yang memiliki sekian dapur, lalu kemudian memamerkan kekayaannya di beberapa media sosial. Itu adalah uang dari keringat rakyat yang mengalir sampai ke pantatnya, tapi kemudian kembali dengan rente-rente dan cucuran terakhirnya hanya dinikmati oleh rakyat. Banyak orang yang berbicara bahwa MBG ini adalah program yang sama sekali bukan investasi. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini tidak akan pernah memajukan bangsa ini.
investasi itu adalah investasi yang bisa membuat kesejahteraan kepada seluruh rakyat, bukan kepada segelintir orang. Mari kita sama-sama menyuarakan kepada pemerintah bahwa dua program ini harus ditinjau ulang tata kelolanya. Silahkan dilanjutkan, karena kita semua tahu cita-citanya adalah untuk kebaikan bersama. Tapi kalau kemudian di tengah jalan anggarannya dipenggal sedemikian rupa, pada akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air, banyak sekali anak-anak kita, adik-adik kita yang keracunan oleh berbagai program ini. Bahkan berbagai ketimpangan, berbagai ketidakjelasan, bahkan kejenakaan muncul dari berbagai program ini. Semisal penempatan koperasi desa Merah Putih yang jauh sama sekali dari jangkauan pasar. Masyarakat tidak bisa mengakses karena dia ada di puncak gunung, ada yang di seberang air, dan seterusnya. Ini adalah kelucuan-kelucuan program yang tanpa konsep. Tidak ada kejelasan dalam tata kelolanya. Belum lagi berbicara tentang calon manajer koperasi desa yang harus dilatih menembak, dilatih untuk menjadi tentara. Mari kita lihat di negara-negara maju, semua ini tidak ada gunanya sama sekali. Semua manajer koperasi desa itu seharusnya diberikan pembekalan marketing, diberikan pembekalan promosi, diberi pembekalan bagaimana cara mengelola keuangan yang baik. Bukan latihan tembak-menembak dan seterusnya. Ini kekonyolan-kekonyolan yang kemudian tercipta di masa pemerintahan ini. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya tidak sedang menghasut. Saya tidak ingin memprovokasi siapapun. Saya hanya ingin memberikan penyadaran bahwa hal seperti ini kita tidak boleh diam. Karena diam tidak selamanya emas. Ketika kita diam terhadap kezaliman penguasa, maka kita bagian terbesar dari sebuah kultur perbudakan. Itu kata Che Guevara. Kita tidak boleh diam. Kita harus protes. Ini negara milik bersama. Kalau kita berbicara negara, maka di situ ada rakyat dan pemerintahan. Kita punya entitas, kita punya teritorial, dan ini adalah untuk kemakmuran bersama dari semua ini. Indonesia memiliki 17.000 pulau, 700 suku, 750 bahasa yang semuanya harus merasakan kenyamanan bersama. Bukan hanya pejabat yang harus menikmati, tapi rakyat kemudian hanya menerima tetes-tetes terakhir yang pada akhirnya apa? Kelaparan dan kekurangan bahan pokok, antrian bahan bakar dan seterusnya. Ini tidak bisa kita hindari. Karena apa? Karena kita salah memilih pemimpin. Kita salah melihat pemerintahan ini seolah-olah mereka berbasis meritokrasi. Kita semua diminta sebagai rakyat untuk tetap menyuarakan. Rakyat tidak pernah dilatih untuk menjadi penjilat. Rakyat hanya ingin menuntut haknya setelah dia menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban dari rakyat sudah ditunaikan. Baik dari pajak pembelian, pajak penghasilan, dan seterusnya. Tapi apa yang kembali kemudian? Pelayanan buruk yang justru mengancam tingkat ekonomi bangsa ini. Saudara-saudaraku, selama 3 bulan terakhir ini, saya berkeliling ke berbagai negara di seputaran Indonesia. Saya melihat mereka semakin menuju ke arah titik kulminasi perbaikan. Mereka sedang menuju ke tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Tingkat ekonominya mapan, harga bahan bakar terkendali, dan seterusnya. Daya beli bisa terjaga, inflasi bisa dikendalikan. Tapi di Indonesia, hidup di sini, kita seperti hidup dalam teka-teki. Kehidupan ini dan kematian, kelaparan dan kenyang seperti nomor undian. Kita semua hari ini sedang berada di dalam satu ruang undian di mana hidup dan mati ditentukan oleh keuntungan atau keburukan. Atau kita sedang tidak beruntung karena kita berada di Indonesia. Lalu kemudian presiden bicara, kalau memang kalian pesimis, kalau kalian memang ragu, silahkan pindah ke negara lain. Presiden macam apa ini? Kita semua mencintai negara ini. Oleh karena itulah kita harus cerewet. Kita harus bisa mengontrol mereka. Mereka adalah pilihan kita. Kalau ternyata mereka tidak sanggup untuk bekerja, mundur saja. Karena rakyat ini 280 juta butuh perbaikan, butuh jaminan untuk supaya kehidupannya bisa lebih terjaga. Dan Kopdes
maupun MBG, jangan kemudian pemerintah bertahan dengan berbagai ambisinya, berbagai mimpinya. Karena mimpi mereka seharusnya adalah mimpi perbaikan untuk rakyat, bukan mimpi untuk kemapanan kekuasaannya. Ini kemudian yang harus kita gugat, saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air, bahwa pemerintah bukan pemilik negara ini. Pemilik negara ini adalah kita semua. Maka program seperti makanan bergizi gratis atau juga Koperasi Desa Merah Putih ini tidak boleh kemudian dikelola secara diktator, secara sepihak, karena itu adalah uang kita dan harus kembali kepada kita. Kita tidak boleh berpangku tangan begitu saja. Dan hari ini negara ini betul-betul didominasi oleh berbagai program yang melibatkan militer. Ini bukan negara junta, ini adalah Republik Indonesia. Itu harus kita sadari. Doktrinal tentara hanya diperlukan dalam konsep pertahanan negara. Doktrinal polisi hanya diperlukan di dalam keamanan negara. Demikian juga penegak hukum dan berbagai instansi lainnya. Check and balances akan terjadi kalau rakyat bersuara. Hari ini berbagai lembaga sudah dimandulkan paksa oleh kepentingan-kepentingan politik maupun jilatan-jilatan demi trade-off, demi barter dengan kenyamanan-kenyamanan posisi dalam ruang politik kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah berhenti untuk berbicara. Saya di sini ingin mewakili orang-orang yang ingin berbicara, tapi tidak memiliki ruang penyampaian, dan juga mereka terintimidasi oleh ketakutan-ketakutan. Saya, Islah Bahrawi, siap untuk berbicara untuk kita semua dengan segala risikonya. Mungkin pemirsa tahu, saya sedang posisi dilaporkan, tapi tidak akan pernah saya berhenti untuk menyuarakan kemaslahatan secara kolektif bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya dikuntit, saya disurveillance oleh berbagai oknum-oknum yang seharusnya justru menjaga saya sebagai rakyat. Mereka berharap saya berhenti bicara. Saya tidak akan berhenti bicara. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya tidak ingin meminta belas kasihan dari saudara-saudaraku sesama rakyat Indonesia. Tapi setidaknya, mari kita bersuara. Mari kita biarkan alam pikiran kita untuk kemaslahatan bersama dan jangan pernah takut untuk meminta hak-hak kita. Karena apa? Karena kita sudah terlalu lama diperas untuk menunaikan kewajibannya. Saya kira itu saja saudara-saudaraku semua terkait dengan MBG dan Kopdes ini. Mari kita suarakan dan kita minta pemerintah untuk meninjau ulang. Kalau memang tidak bisa diperbaiki tata kelolanya, lebih baik hentikan saja. Kembalikan kepada pola yang lama. Anggaran dana desa kembalikan kepada desa seperti kultur-kultur dan periode sebelumnya. Ini yang kemudian kita minta. Kalau memang pemerintah tidak sanggup untuk bisa menambal kebocoran-kebocoran anggaran itu, mending hentikan saja. Karena bagaimanapun berbagai program itu tidak akan pernah bisa memuaskan rakyat semua. Tapi saya yakin program MBG ataupun Koperasi Desa Merah Putih ini sepanjang tata kelolanya benar, insya Allah semua rakyat Indonesia akan merasa maslahatnya dan juga merasakan berbagai kebaikannya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.